Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, bayangkan ada seorang ahli ibadah yang hidup selama 70 tahun tanpa pernah sekalipun melakukan dosa. Bahkan dosa kecil pun ia hindari. Saking solehnya, para malaikat pun kagum akan ketekunannya. Namun sungguh mengerikan, kisah ini berakhir di neraka. Apakah yang salah dari ibadah 70 tahun yang murni itu? Dan perbuatan apa yang akhirnya menggiringnya kepada kemusyrikan di akhir hayat? Kisah yang dinukil dari Wahab bin Munabbih ini adalah pelajaran abadi yang menunjukkan bahwa godaan iblis tidak memilih target. Jangankan orang awam, seorang alim pun bisa terperosok ke jurang syirik melalui langkah-langkah kecil yang terselubung kebaikan. Tonton video ini sampai habis agar kita memahami strategi iblis dan memohon perlindungan kepada Allah. Sebelum kita membahas kisah yang penuh hikmah dan edukasi mendalam ini, mari kita dukung channel ini. Tekan tombol like, sampaikan pandangan Anda tentang bahaya godaan syaitan di kolom komentar, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Kisah ini dinukil dari riwayat Wahab bin Munabbih radhiyallahu anhu, sebuah kisah moral yang terjadi di kalangan Bani Israel, jauh sebelum masa Islam disiarkan. Tokoh utama kita adalah seorang ahli ibadah terkenal di zamannya. Pria ini hidupnya hanya fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, dan terkenal sebagai orang yang paling soleh di negerinya. Selama ini, ia tinggal dan menetap di kuilnya yang memiliki 2 lantai. Lantai pertama sebagai tempat tinggalnya, dan lantai kedua sebagai tempat peribadatannya. Ia senantiasa sembahyang dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesolehan pria ini begitu tinggi, sampai-sampai banyak orang bilang, orang ini pasti akan masuk surga. Namun, iblis dan syaitan tidak akan pernah rela jika hal itu terjadi. Iblis senantiasa akan menggiring anak cucu Adam ke neraka bersamanya. Jangankan orang yang tingkat keimanannya biasa saja, bahkan seorang alim sekalipun tak luput dari godaan makhluk terkutuk ini. Dalam kisah ini, selama 70 tahun lamanya, iblis dan syaitan selalu gagal untuk menggoda pria alim ini supaya terjerumus dalam kemaksiatan. Iblis tidak pernah patah semangat. Ia akan selalu menggoda anak cucu Adam selangkah demi selangkah, dari dosa kecil menuju dosa terbesar. Pada suatu hari, ada 3 orang pemuda yang datang kepada pria alim ini. 3 pemuda ini adalah saudara sekandung. Mereka datang untuk menitipkan adik perempuan mereka yang bungsu kepada pria paling alim di kota itu. Mereka harus pergi berperang beberapa waktu untuk membela kerajaannya. Awalnya, pria alim ini sempat menolak. Mengapa? Karena ia takut akan timbul fitnah di masyarakat jika ia menampung seorang wanita muda di kuilnya. Namun, mereka terus mendesaknya. Mereka yakin jika adik perempuan mereka dititipkan kepada pria alim ini, pastilah tidak akan kenapa-kenapa, karena ia terkenal sangat soleh. Akhirnya, karena terus didesak, si pria alim pun mau menerima titipan adik perempuan itu, tapi dengan beberapa syarat ketat. Ia ingin adik perempuannya itu tinggal di lantai pertama kuilnya dan tidak boleh keluar sama sekali. Artinya, si pria alim tinggal di lantai 2, dan gadis ini tinggal di lantai 1 untuk menghindari kontak dan fitnah di masyarakat. Ketiga pemuda itu menitipkan sejumlah uang untuk biaya makan adiknya, kemudian mereka bertiga pun pergi untuk berperang. Sejak saat itu, setiap hari pria alim ini ke pasar untuk membeli makanan. Kemudian ia letakkan makanan itu di depan pintu gadis ini, lalu ia ketuk pintu itu dan pria alim ini langsung pergi sebelum gadis itu membuka pintunya. Setelah pria alim ini pergi, barulah gadis itu membuka pintu dan mengambil makanan itu. Hal ini terjadi setiap hari. Selama berbulan-bulan, pria alim ini sengaja melakukan ini untuk tidak melakukan kontak dengan gadis ini supaya ia tidak terjerat nafsu. Namun, godaan iblis pun datang. Setelah berbulan-bulan melakukan rutinitas yang sama, syaitan datang dan berbisik kepadanya. Tak eloklah jika engkau hanya mengetuk pintu tanpa mengucapkan salam. Bukankah kita dianjurkan untuk mengucapkan salam kepada sesama manusia? Keesokan harinya, ketika ia sedang membawa makanan, ia ketuk pintu itu dan ia ucapkan salam. Kemudian ia langsung pergi tanpa menunggu balasan salam tersebut dari sang gadis. Ia lakukan ini karena ia takut terjerat nafsu,
jika mendengar suara wanita, sebab selama ini ia selalu menjaga pandangan dan telinganya. Syaitan datang lagi kepada pria alim ini dan berbisik, "Wahai pria alim, coba engkau tunggu sampai gadis itu membukakan pintunya, supaya kau bisa lihat dia. Siapa tahu selama ini ia tidak ada di dalam, dan siapa tahu ia kabur entah kemana. Makanan yang selama ini kau kasih mungkin tidak sampai, dan kau melalaikan amanah dari kakak-kakaknya." Pria alim ini pun berpikir, ternyata ada benarnya juga. Siapa tahu makanan itu tidak sampai dan ia melalaikan amanah. Keesokan harinya, pria ini membawakan makanan, lalu ia ketuk pintu itu, dan ia ucapkan salam, dan ia menunggu di depan pintu hingga gadis itu ucapkan salam juga. Lalu ketika terdengar suara ucapan salam dari gadis itu, pria ini pun pergi. Syaitan tidak berhenti di situ. Ia datang lagi dan berbisik, "Wahai pria alim, coba engkau tunggu sampai gadis itu membukakan pintunya, supaya kau bisa lihat dia. Siapa tahu selama ini ia sakit di dalam sana. Kau tidak akan terjerat nafsu. Ibadahmu kan sangat kuat." Pria alim ini pun berpikir, mungkin benar ia harus melihatnya. Keesokan harinya, sama seperti biasanya, pria alim ini mengantarkan makanan. Namun kali ini, ia tunggu sampai gadis itu membukakan pintu. Setelah pintu itu dibuka dan untuk pertama kalinya pria alim ini melihat gadis ini, ia pun melihat rupanya gadis ini sehat-sehat saja. Syaitan datang lagi dan berbisik, "Tidak usah panik, kau bunuh saja bayi itu, dan masalahmu akan selesai pada saat itu juga. Bayi ini adalah barang bukti, maka harus dibunuh dan mayatnya dibuang." Akhirnya, pria alim ini membunuh bayi itu dan mayatnya dikubur di suatu tempat yang jauh. Namun, syaitan belum selesai. Ia datang lagi setelah peristiwa pembunuhan ini dan berbisik, "Tak mungkinlah gadis itu tidak bercerita ke kakaknya kalau dia telah berzina denganmu dan memiliki seorang anak. Supaya engkau selamat, lebih baik kau bunuh saja gadis itu." Direndung perasaan takut dan bingung, pria alim ini pun membunuh gadis itu dan mayatnya ia kubur di lokasi yang sangat jauh. Dari peristiwa ini, si pria alim yang tidak pernah berdosa ini telah melakukan zina, kebohongan, dan 2 kali pembunuhan. Singkat cerita, datanglah ketiga kakaknya si gadis ini. Mereka mau menjemput adiknya pulang ke istana. Lalu pria alim ini berbohong kepada mereka dengan mengatakan bahwa adiknya tak betah tinggal di situ dan ia pergi entah kemana. Mereka bertiga pun percaya saja, karena mereka pikir tak mungkinlah kalau pria yang terkenal soleh ini berkata bohong. Mereka bertiga pun pergi meninggalkan pria alim ini dan segera mencari adiknya yang dikatakan hilang itu, namun tidak ketemu. Mereka cari selama berhari-hari, bertanya kepada masyarakat sekitar, tapi tak ada seorang pun yang pernah melihatnya. Pada suatu hari, syaitan datang kepada ketiga kakaknya ini di dalam mimpinya. Di mimpi itu, syaitan memberitahu bahwasanya adik mereka telah dibunuh oleh pria alim itu. Ketiga orang ini bermimpi hal yang sama di malam itu. Mereka menyimpulkan, mungkin inilah isyarat bahwasanya adik bungsunya memang dibunuh oleh pria alim itu. Akhirnya, mereka pun bersepakat, besok mereka akan penggal kepala si pria alim itu. Di sisi lain, iblis datang kepada si pria alim ini dan berkata, "Ketiga kakak gadis yang kau bunuh itu telah mengetahui bahwa engkaulah pembunuhnya. Sekarang mereka sedang berada di perjalanan menuju ke sini hendak memenggal kepalamu." Pria alim ini merasa ketakutan dan bingung harus berbuat apa. Kemudian, iblis berkata lagi, "Jika kau ingin selamat, aku bisa menyelamatkanmu. Tapi engkau harus sujud kepadaku terlebih dahulu." Karena merasa terdesak dan tak punya pilihan lain, pria alim ini pun sujud kepada iblis itu, berharap ia bisa terhindar dari kematiannya. Saat pria alim ini tengah bersujud kepada iblis, rupanya di belakangnya sudah tiba ketiga kakak gadis itu. Tanpa berkata apapun, mereka langsung memenggal leher pria alim ini. Pria yang terkenal alim dan beribadah selama 70 tahun ini pun mati dalam kemusyikan. Sia-sialah ia beribadah selama 70 tahun, namun di akhir hidupnya, ia harus mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepada orang yang menyembah selain kepadanya. Lihatlah sahabat beriman,
bagaimana iblis dan bala tentaranya selangkah demi selangkah menggoda pria ini. Dari mulai melakukan dosa kecil, melonggarkan batasan kontak, hingga dosa terbesar, syirik, bisa dilakukan pria ini karena godaan dari syaitan. Untuk itu, kita sebagai manusia hendaknya selalu berdoa meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hasutan syaitan yang bisa menggiring kita masuk ke neraka bersama mereka. Karena sejatinya tidak ada orang yang benar-benar aman dari goda syaitan, mau itu orang biasa ataupun pemuka agama sekalipun. Iblis tidak ingin masuk ke neraka sendirian. Ia mau mengajak anak cucu Adam masuk ke neraka bersamanya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi, itulah kisah tentang seorang alim ulama yang berakhir di neraka. Semoga kisah ini bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita untuk tidak pernah merasa aman dari tipu daya iblis. Jika Anda tertarik untuk membahas lebih jauh tentang pentingnya doa perlindungan dari fitnah syaitan atau kisah-kisah Bani Israil lainnya, silakan beritahu kami di kolom komentar.